Oke, selamat datang di materi farmasi industri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu dari 12 aspek JPOB. Yang akan kita pelajari jenis-jenis dokumentasi, lalu pembuatan dan pengendalian dokumen, ada cara dokumentasi dan penyimpanan dokumen, ada pengelolaan batch untuk produksi, dan ada dokumen induk, standar operasional, instruksi kerja, dan lain-lain. Definisinya dokumentasi adalah seluruh instruksi dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan obat. Jadi semua prosedur yang ada pada perusahaan tersebut, instruksi mulai dari cara pembersihan sampai handling pada proses pengangkutan obat, dan catatan-catatan semuanya yang berhubungan dengan proses pembuatan obat. Nah, kenapa sih kita perlu mengadakan dokumentasi? Dokumentasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem informasi manajemen mutu dalam CGMP. Lalu yang kedua, dokumentasi yang baik merupakan bagian dari quality assurance yang baik juga. Jadi apabila dokumentasi dari perusahaannya tersebut bisa tertelusur, maka perusahaan tersebut bisa dipastikan quality assurance-nya itu juga bagus. Lalu memastikan bahwa setiap petugas, setiap operator itu mendapat instruksi yang rinci dan jelas mengenai tugas yang harus dilaksanakan. Jadi tidak ada orang atau operator yang mengerjakannya itu sesuai dengan keinginannya dia. Lalu menggambar riwayat lengkap dari setiap produk serta sehingga dapat menjamin ketertelusuran dari bahan tersebut. Lalu sebagai bahan pertimbangan mutu, produk yang dibuat biasanya apabila terjadi deviasi, kalau terjadi deviasi itu perlu dijadikan pertimbangan berapa deviasinya dan apakah masih bisa digunakan sebagai produk obat. Lalu ada jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen ada yang kita sebut dengan spesifikasi. Spesifikasi ini terkait dari bahan baku. Bahan baku itu bisa berupa aktif pharmaceutical ingredient atau excipient. Di sini kita harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan. Lalu ada spesifikasi dari bahan pengemas. Tujuannya adalah apabila vendor atau pihak supplier dari bahan pengemas tersebut mengurangi kualitasnya. Biasanya yang dijadikan tren itu adalah warna. Jadi degradasi warnanya rentangnya berapa sampai berapa. Setelah itu juga kalau misalkan kemasan karton itu ada yang 2 layer, 3 layer, nanti itu akan menjadi pertimbangan spesifikasi dari bahan pengemas tersebut. Bahan pengemas juga ada bahan pengemas primer. Pada bahan pengemas primer harus juga dipastikan sesuai dengan persyaratan. Misalkan untuk bahan pengemas dengan menggunakan LDPE, ketika kita uji maka tidak ada uh,
polietilen yang larut dalam produk tersebut. Lalu pada produk jadi ini ada spesifikasinya. Secara umum untuk spesifikasi dapat dilihat di Farmakope Indonesia, terutama terkait dengan kadar bahan aktif. Lalu selanjutnya jenis dokumen, ada dokumen produksi. Nah, dokumen produksi ini terdiri dari dokumen produksi Indo atau DPI, lalu ada prosedur pengolahan Indo atau master processing prosedur, lalu ada prosedur pengemasan Indo atau master packaging prosedur, ada catatan pengolahan batch, dan ada catatan pengolahan batch. Ada yang processing, ada yang packaging. Jadi semuanya harus terdokumentasi. Dan yang terakhir adalah prosedur tetap atau disebut dengan standard operating procedure atau kita singkat SOP. Ada juga perusahaan yang menggunakan istilah protap, prosedur tetap, atau ada perusahaan yang menggunakan istilah SPO, standar prosedur operasional. Lalu dokumen yang lain ada penandaan. Penandaan ini terkait status ruangan, ruangannya sudah HVAC-nya sudah siap atau tidak, mesin yang digunakan sudah ready atau tidak, bahan baku, label bahan bakunya itu statusnya masih hold atau sudah bisa digunakan, status karantina produk, dan yang terakhir untuk penandaan adanya reject. Lalu ada protokol dan laporan kualifikasi dan validasi, ada dokumen registrasi biasanya berkaitan dengan registrasi suatu obat. Nanti ini dipegang biasanya oleh bagian regulasi. Lalu ada catatan kalibrasi. Catatan kalibrasi ini terutama terkait peralatan yang harus dikalibrasi. Biasanya ada banyak pada QC. Kalau diproduksi itu ada penimbangan di bagian weighing. Lalu ada pemantauan kondisi lingkungan ruang produksinya tersebut sudah siap untuk digunakan atau tidak. Itu jenis-jenis dokumentasi. Untuk dokumentasi merupakan seluruh prosedur dan catatan yang berkaitan pembuatan obat, merupakan bagian esensial atau bagian yang penting dari quality assurance. Untuk dokumentasi yang jelas, untuk memastikan bahwa setiap personel menerima job desk yang relevan dan rinci, sehingga memperkecil terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang timbul karena adanya komunikasi lisan. Karena itu lebih baik kita dokumentasikan. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang lain, kita bisa mengecek dari dokumentasi tersebut. Untuk 9 dari karakteristik dari dokumentasi pada GMP, yang pertama itu permanen. Permanen ini artinya dia tidak boleh diganti-ganti. Kalau misalkan diganti-ganti, harus ada dokumen untuk perubahan. Lalu legible, akurat, prompt, clear, konsisten, complete, direct, dan truthful. Ini adalah 9 karakteristik dari dokumen quality dari GMP. Untuk di Indonesia, GMP itu diterjemahkan dalam bentuk CPOB. Ini jenisnya, ada spesifikasi dari bahan, ada bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruangan, dan produk jadi. Lalu dokumen produksi seluruh bahan kemas yang digunakan, operasional dan
pengolahan pengemasan, ada dokumen produksi induk, terkait formula, bentuk kekuatan, dan tidak tergantung untuk ukuran batch untuk DPI. Dan yang terakhir ada prosedur produksi terkait dengan prosedur pengolahan dan prosedur pengemasan, yang semuanya prosedur tersebut harus divalidasi. Validasinya ada namanya validasi proses. Untuk dokumentasi ini ada catatan pengelolaan dan catatan pengemasan. Harus prosedurnya reproduksi dari prosedur pengolahan dan pengemasan induk. Jadi apa yang dihasilkan oleh prosedur pengemasan dan prosedur pengolahan itu harus ada catatannya semua. Lalu ada prosedur penerimaan catatan, dan catatan ada penerimaannya berapa dari gudang, yang digunakan berapa, yang dikembalikan berapa. Lalu ada pengambilan sampel, ada catatan pengujian, dan lain-lain, termasuk prosedur pelulusan, penolakan, catatan distribusi tiap batch, dan prosedur pengoperasian. Lalu ada logbook pada tiap-tiap alat yang akan digunakan. Untuk beberapa jenis dokumen ada catatan pengelolaan batch, ada formulir pemantauan suhu, catatan pemeriksaan kebersihan, dan ada daftar periksa. Ini fungsinya untuk memperkecil risiko salah tafsir, memperkecil kekeliruan karena komunikasi lisan. Ini harus memberikan instruksi yang jelas, riwayat dari suatu batch atau lot, sehingga mempermudah untuk penyelidikan terhadap tiap batch, dan memastikan bahwa operator atau orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan produk semuanya mendapat informasi yang diperlukan. Untuk informasi kondisi lingkungan, perlengkapan, dan personalia jadikan dasar untuk melakukan pengembangan suatu produk. Untuk dokumentasi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, contoh bahan apa saja yang ditimbang. Ada tahap pelaksanaan, bagaimana cara membuatnya. Ada tahapan pengendalian, kualitas produk yang harus diperhatikan, dan ada evaluasi pada seluruh rangkaian proses tersebut. Contohnya bagaimana kondisi pada area produksi. Oke, bagaimana kalau misalkan gambar desain instruksinya salah, maka produk yang dihasilkan tidak akan sesuai. Hal ini terjadi karena dokumentasi yang jelek. Beberapa aturan pada pengisian dokumen, pastikan setiap huruf dan angka ditulis dan dibaca cukup jelas untuk difotokopi. Contohnya kalau misalkan tulisannya seperti ini, tidak boleh, yang boleh seperti ini dibuat huruf kapital, terjadi karena ada busa mixim yang mempengaruhi dan sebagainya. Lalu alat tulis yang digunakan harus menggunakan tinta biru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang ditulis di sini adalah dokumen asli, bukan fotokopi. Dilarang menggunakan pensil, tinta yang dapat dihapus, dan tinta yang tidak tahan air. Nah, ini kalau misalkan menggunakan pulpen biru, ini yang diperbolehkan. Lalu apabila setiap memasukkan dokumen
dan melakukan koreksi harus diikuti dengan paraf, tanggal, dan nama. Contohnya seperti ini tidak boleh setiap kali perlakuan harus ada paraf di sini, paraf, tanggal, dan nama. Paraf, tanggal, dan nama, paraf dilakukan secara spesifik terhadap setiap langkah dan tidak boleh digabung dalam kurung kurawal tertentu. Misalkan, nah ini penulisan yang betul, penulisannya ke bawah. Lalu untuk penulisan tanggal, biasanya dari day, month, dan years. Lalu untuk penulisan waktunya bisa menggunakan AMBM atau menggunakan format 24 jam. Contoh penulisan format tanggal dan waktu seperti ini: tanggal, bulan, tahun, dan yang ini ada jam. Untuk pencatatan data yang dicatat oleh petugas tersebut ditulis pada tempat yang disediakan, jangan menulis di tempat terpisah atau diberi dengan post-it, ini tidak boleh. Bila ada kegiatan dicatat langsung lebih dari 1 hari, maka catatan atau data harus jelas dan menunjukkan kapan terjadi istirahat dan jeda dan kapan dimulainya kembali. Lalu setiap bidang kosong yang memerlukan data harus diinput. Apabila bidang tersebut tidak terdapat data yang harus diisi, harus dituliskan NA atau non applicable. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa bidang tersebut tidak terlewat atau lupa. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini tidak boleh penulisannya. Nah, yang boleh seperti ini. Yang NA kita tulis NA, lalu yang bagian bawah kita tulis yang bisa. Kalau yang seperti ini tidak tahu berapa, dan yang ini ada. Dan setiap dari dokumentasi tersebut selalu ada satuan. Nah, selanjutnya apabila kolomnya cukup besar, kita silang saja dan kita beri tulisan NA, jangan dikosongan seperti ini. Nah, kalau seperti ini salah. Lalu untuk melampirkan data, misal print out, pastikan tertempel dengan baik dan beri paraf, tanggal, nama yang mengerjakan. Nah, kalau seperti ini tidak ada nama parafnya, lalu ada catatan yang kotor. Apabila terjadi catatan menjadi kotor dan sulit dibaca, segera dilaporkan kepada supervisor. Nanti data dapat disalin kembali ke lembar yang bersih dan diberikan catatan bahwa salinan dan beri alasannya. Beri paraf, tanggal, nama penyalin data tersebut, dan lampirkan catatan aslinya. Jadi catatan aslinya harus tertelusur. Lalu apabila kalian salah pada mengisi, ada koreksi data. Koreksi data ini data yang ditulis oleh personel yang bertanggung jawab mengisi data tersebut. Koreksi data hanya dilakukan oleh operator atau personel yang bertanggung jawab untuk mengisi data tersebut. Personel lain boleh melakukan koreksi bila personel yang bertanggung jawab tersebut tidak mengisi atau tidak masuk kerja dan terdapat dokumen yang mendukung untuk dilakukannya koreksi. Nanti harus konfirmasi kepada personal yang bertanggung jawab untuk data tersebut.
Untuk apabila terjadi kesalahan dilarang menghilangkan, mengaburkan atau menghapus dari data, ini menggunakan tip X tidak boleh. Mencoret urak-urak seperti ini juga tidak boleh. Terus menimpa seperti ini itu juga tidak boleh. Menggunakan tip X juga tidak diperbolehkan. Lalu ada tanpa paraf, tanggal dan nama ini tidak boleh. Untuk mengisi datanya, yang boleh dilakukan adalah dicoret, lalu setelah itu ditulis pembenarannya, dan setelah itu diberi paraf siapa yang melakukan koreksi tersebut, ada inisial dan ada tanggalnya. Untuk kalau terjadi kesalahan tulis 14 harusnya 20. Kalau yang salah langsung ditindas, kalau yang benar 14 yang dicoret dikasih 20 dan dikasih paraf, tanggal dan nama. Lalu untuk perbaiki kesalahan wajib diingat coretannya yang satu garis, tulis data yang benar di debat data tersebut, beri paraf, tanggal dan nama. Oke, yang tidak boleh digunakan adalah menggunakan tip X, menggunakan kertas perekat atau post-it, dilarang memfotokopi dokumen, terutama untuk kontrol dokumen, tidak boleh menggunakan tanda atau menulis idem untuk pengulangan tanda biasanya seperti ini. Hindari penggunaan tanda strip, tanda panah, simbol-simbol lain yang bermakna ganda, menandatangani untuk orang lain. Ini nanti ada kaitannya dengan data integrity. Untuk di perusahaan asing data integrity ini sangat penting sekali. Kalau misalkan dilanggar maka akan menyebabkan sanksi pemecatan. Lalu membuat atau mengubah data agar memenuhi spesifikasi atau mengisi ulang data tanpa ada ketertelurusannya dan menghilangkan data yang salah atau tidak digunakan. Ini tidak diperbolehkan dalam pengisian data pada CPOB tersebut. Lalu untuk dokumentasi yang harus ada, yang pertama adalah sistem protap. Apakah semua sistem protap itu sesuai dengan format? Ada formatnya, ada isi, ada pemberian nomor, tanggung jawab, ketentuan, tanggal pemberlakuan, peninjauan kembali, distribusi diberikan kepada siapa saja dan sebagainya. Apakah tersedia indeks dari seluruh protap? Apakah karyawan sudah dilatihkan pada protap yang terkait, kepatuhan terhadap dokumen registrasi, dokumen pemeriksaan kepatuhan registrasi sudah dilaksanakan, prosedur pembuatan dan pengujian dokumen registrasi sudah disetujui, apakah setiap perubahan dilaporkan, dan ada bagian regulatory office. Ini adalah dokumen dengan kriteria mayor. Apakah ada spesifikasi dari bahan baku, bahan awal, bahan produksi? Apakah seluruh spesifikasi persetujuan QA dan QC protapnya itu mencakup spesifikasi? Apakah ada spesifikasi dari dokumen untuk zat yang bersentuhan dengan produk, misal gas, pelumas, kriteria air. Lalu untuk dokumen produksi induk yang harus ada, apakah semua prosedur pengolahan induk, apakah tersedia adanya prosedur pengolahan induk, prosedur pemasakan induk dan catatan batch. Lalu apakah prosedur pengolahan induk
mendapat persetujuan dari QA atau QC. Ini yang harus ada apabila kita menggunakan sistem JCPOB. Lalu apa saja yang harus ada pada catatan batch? Catatan batch itu mencakup datanya merujuk pada identitas yang melaksanakan, identitas peralatan utama, penelusuran lot, jumlah bahan yang digunakan, catatan kesiapan pada jalur pembersihan, contoh label, pengawasan selama proses, dan apabila terjadi deviasi. Ini kritikal. Untuk dokumen yang kritikal kita harus menyediakan. Lalu untuk yang kriteria mayor, apakah ada dokumen produksi kritis yang sudah diidentifikasi. Ini biasanya ada kaitannya dengan penentuan titik kritis dan memperoleh tanda tangan orang kedua yang kompeten. Jadi untuk dokumentasi harus ada yang mereview, biasanya bagian quality assurance. Lalu apakah tersedia protap atau catatan batch? Lalu ada buku harian, logbook atau gambar teknis. Tersedia buku harian peralatan terutama digunakan untuk pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan. Apakah ada evaluasi dari buku harian secara berkala, dan ada gambar teknis yang diletakkan pada bagian proses pengendalian dokumen. Oke, kita masuk ke spesifikasi. Spesifikasi itu berisi dari deskripsi suatu bahan awal, bahan kimia, produk ruang atau produk jadi. Isinya adalah mengenai sifat fisika kimia dan persyaratan biologi jika ada. Untuk pengertiannya, spesifikasi merupakan standar dan toleransi yang diperbolehkan, biasanya dinyatakan secara deskriptif. Spesifikasi ini yang nantinya akan dijadikan dasar untuk evaluasi suatu bahan. Tiap spesifikasi harus disetujui dan disimpan oleh bagian pengawasan mutu, kecuali untuk produk harus disetujui oleh bagian pemastian mutu atau QA manager. Ini adalah contoh dari spesifikasi. Jadi di sini ada sistemnya, kromatografi lapis cair, ada persyaratannya harus berapa, fase geraknya, peralatannya apa yang digunakan, cara penetapannya. Yang ini kalian bisa lihat pada Farmakope Indonesia. Seperti praktikum kemarin yang sudah kalian lakukan, itu menggunakan kompendial method. Untuk prinsip dokumentasi, kerjakan apa yang ditulis dan tulis apa yang harus dikerjakan. Lalu selanjutnya ada pembuatan dokumen, pembuatan dan pengendalian dokumen. Semua jenis dokumen harus ditetapkan dan dipatuhi. Persyaratan itu berlaku untuk semua jenis dokumen. Lalu untuk sistem yang rumit harus perlu dipahami, didokumentasikan dengan baik, divalidasi dan dilakukan pengendalian yang tepat, sehingga tidak ada orang yang menambahkan dokumen tersebut. Lalu ada banyak dokumen, contohnya ada prosedur, instruksi atau catatan. Ada dokumen yang berbentuk hibrida, yaitu ada beberapa yang berbasis elektronik dan berbasis kertas. Jadi kalau perusahaannya sudah canggih, kita begitu nimbang langsung keluar datanya tersebut. Jadi kita tidak usah menuliskan lagi. Lalu ada hubungan dan tindakan untuk pengendalian dokumen induk produksi.
kopi resmi dan penanganan atau pencatatan data yang perlu dijelaskan kalau kita menggunakan sistem hibrida, dan ada yang menggunakan sistem manual dan elektronik. Untuk pengendalian yang tepat, dokumen elektronik ada formatnya, ada formulirnya. Untuk dokumen induk hendaklah diimplementasikan pengendalian yang tepat disediakan untuk memastikan bahwa selama selama data tersebut penyimpanannya memiliki integritas yang baik. Untuk dokumen itu harus didesain, dikaji, dan distribusikan secara hati-hati. Untuk dokumen tersebut hendaklah disusun sesuai dengan berkas spesifikasi dari produk, dokumen izin produksi, izin edar yang relevan. Untuk reproduksi dokumen dari dokumen produksi, induk tidak boleh menimbulkan kesalahan yang disebabkan oleh proses produksi. Dokumen itu berisi dengan prosedur, instruksi, SOP atau work instruction. Itu harus ditandatangani oleh personel yang tepat dan diberi wewenang. Untuk isi dokumen harus tidak memiliki bermakna ganda dan diberi penandaan yang unik, biasanya terkait dengan nomor dan tanggal berlakunya dokumen tersebut ditetapkan. Untuk dokumen yang berisi instruksi harus disajikan secara rapi dan mudah dicek. Untuk gaya bahasanya disesuaikan dengan penggunaan. Untuk protap dan instruksi kerja harus menggunakan dengan kalimat perintah. Untuk dokumen dalam sistem mutu harus dikaji secara berkala dan dijaga agar selalu terbaru. Bila perlu, kita perlu melakukan revisi dari dokumen tersebut. Lalu dokumen yang ada hendaklah dijalankan oleh suatu sistem untuk menghindarkan penggunaan dokumen yang salah atau yang sudah tidak berlaku lagi. Untuk dokumen yang tidak boleh ditulis tangan, ada dokumen yang tidak boleh ditulis tangan, biasanya berupa print-printan keluar dari alat. Namun bila dokumen melakukan pencatatan, hendaklah disediakan ruangan yang cukup untuk mencatat data, biasanya terkait dengan catatan-catatan tadi yang sudah ada contohnya di atas. Untuk pencatatan dokumen yang menggunakan catatan tangan hendaklah jelas, terbaca dan tidak mudah dihapus. Apabila terjadi perubahan pada dokumen tersebut, hendaklah ditandatangani dan diberi tanggal. Perubahan itu memungkinkan pembacaan informasi yang semula seperti tadi ada coretan, dan setelah itu diberi data yang sebenarnya, lalu setelah itu dikasih paraf, nama atau inisial, dan yang terakhir tanggal berapa. Untuk catatan harus dilengkapi pada kegiatan sehingga sedemikian rupa aktivitas yang signifikan mengenai pembuatan obat tersebut dapat ditelusuri. Untuk penyimpanan dokumen itu baik dengan nama, tiap catatan pengelolaan dan catatan penyimpanan harus dikendalikan dan aman, dan memastikan bahwa catatan pada proses penyimpanan tersebut valid dan bisa diambil lagi bila diperlukan. Khusus untuk catatan batch harus disimpan dalam waktu 1 tahun setelah kadaluarsa atau 5 tahun setelah diluluskan pada bagian pemastian mutu. Biasanya kita gunakan yang lebih lama itu yang mana?
Lalu untuk catatan batch uji klinis harus disimpan paling sedikit 5 tahun setelah uji klinik tersebut selesai untuk penghentian dari formal. Persyaratan lain untuk dokumen yang tidak dijelaskan terkait pada perundang-undangan, misalkan ada advance terapi medical record dan penentuan waktu penyimpanannya harus ditetapkan yang paling lama. Untuk dokumentasi, periode penyimpanannya tergantung pada kegiatan bisnis yang dilakukan, didukung oleh dokumen tersebut. Dokumen rilis termasuk apabila ada data mentah misal yang berhubungan dengan validasi atau stabilitas yang mendukung informasi persetujuan izin edar disimpan selama izin edarnya masih berlaku. Lalu untuk ada dokumen yang mungkin diabaikan atau dapat diterima misal data mentah yang mendukung laporan dari validasi atau laporan stabilitas, ini diabaikan bila diganti dengan data yang baru. Untuk justifikasi yang baru itu harus didokumentasikan dan mempertimbangkan persyaratan pada catatan batch tersebut. Misal dalam kasus validasi proses, data mentah disimpan dalam jangka waktu sepanjang catatan tersebut masih digunakan untuk batch tersebut yang digunakan untuk pelulusan dari kegiatan validasi tersebut. Untuk dokumen produksi, ada dokumen produksi esensial, itu kita sebut dengan dokumen produksi induk. Ada master runs itu ada prosedur pengolahan induk, ada prosedur pengemasan induk, dan ada batch record. Batch record itu adalah pengelolaan batch dan catat pengemasan batch. Ini adalah contoh pengelolaan batch. Contoh dari batch processing tablet Antalgin. Lalu ada material packagingnya yang akan digunakan. Dan ada ini adalah dokumentasi dari Antalgin kaplet, dan ini ada manufacturing prosesnya. Dan yang terakhir ada contoh dokumentasinya, ada spesifikasinya berapa, hasilnya nanti seperti apa. Ini ada manufacturing, jadi nanti di sini diisi berapa yang ditimbang, berapa ya hasilnya berapa. Ini untuk packaging prosesnya itu siapa saja yang melakukan, operatornya siapa. Terus setelah itu percobaan stripping dulu gimana, nanti kalau sudah diparaf baru setelah itu bisa dilanjutkan sesuai dengan prosedurnya. Nanti kalau sudah operatornya melakukan paraf di sini, dan supervisornya melakukan paraf juga. Lalu untuk batch processing record, ini ada apoteker penanggung jawabnya, jumlahnya berapa, yang dikemas berapa, hasilnya berapa. Nah, kita masuk pada prosedur tetap. Prosedur tetap itu berisi peringatan atau yang harus dilakukan baik
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pembuatan obat. Ada prosedur macam-macam, ada penerimaan, pengambilan sampel, pengujian, ada lain-lain terkait dengan pelulusan atau penolakan suatu produk, catatan produksi dari suatu produk, ada tindak validasi. Validasi bisa terkait validasi proses dan validasi metode, ada perawatan terkait pembersihan, sanitasi dan lain-lainnya. Ini adalah contoh prosedur tetap. Jadi ada tujuannya, ada pelaksanaannya. Lalu di sini ada bagaimana cara untuk membuatnya. Ini adalah prosedur tetap untuk membuat untuk metode analisa menggunakan HPLC. Nanti setelah itu ini menggunakan kolom L1. Kolom L1 bisa kalian lihat pada Farmakopeia Indonesia. Lalu di sini ada prosedur tetap cara membersihkannya. Bersihkan flash, terus setelah itu bersihkan base plate, bersihkan sampah, bersihkan siring, bersihkan sampling filter, cek sirkulator apakah sudah kotor atau tidak, dan ada cek air apabila waterbathnya sudah kotor. Ini untuk prosedur tetap pada penggunaan dissolution tester. Pada CPOB dokumen ada dua bagian utama. Yang pertama ada prosedur, petunjuk atau instruksi, dan ada catatan dan pelaporan. Untuk dokumen induk itu formula pembuatan, pengolahan, prosedur pengemasan, instruksi pengujian atau metode analisis, menyajikan semua bahan awal, peralatan, sistem komputerisasi jika ada yang akan digunakan, dan menjelaskan semua prosedur pengolahan, pengemasan, pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan proses-proses yang berkaitan dengan proses analytical teknologi atau PAT yang digunakan dan kriteria tersebut memenuhi. Untuk SOP disebut juga dengan prosedur protap atau ini memberikan petunjuk pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Nah, ada berbagai macam untuk prosedur tetap. Ada bagaimana cara untuk mendokumentasikannya. Setiap perusahaan harus memiliki prosedur tetap. Cara untuk membuat prosedur tetap, yang pertama terkait tujuannya, lalu ada ruang lingkupnya, ada penanggung jawab, ada isi atau bentuk, ada sistem penomorannya, ada penerbitan distribusinya diterbitkan kemana saja, dan ada pengkajian ulang dilakukan setiap berapa tahun sekali, lalu ada riwayatnya, distribusinya ke bagian mana saja. Ini contohnya untuk format prosedur tetap. Ketika kita sudah membuat protapnya, lalu kita membuat formatnya, tujuannya untuk apa, ruang lingkupnya kapan, di mana, penanggung jawabnya siapa, alat dan bahannya apa, lalu bagaimana caranya, pelaporan apabila ada yang perlu dilaporkan, terus setelah itu lampiran ini biasanya berkaitan dengan catatan. Apabila ada catatan, ada dokumen rujukan, ada riwayat, ada distribusi. Distribusi ini adalah penyimpan dan penerima protap. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita bertemu di kelas.